Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Raden Koman selaku tokoh masyarakat dan Bapak Imam Sahat selaku sebagai tokoh agama dan Bapak Adi Chandra selaku tokoh agama. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mini riset yang saya teliti. Memang mungkin dalam skala yang kecil, namun semua data yang saya ambil sangat valid menurut fakta lapangan. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi jejak tanah pada masyarakat Melayu Kabupaten Kayong Utara. Menurut WJS Purwadaminto 1967, tradisi adalah seluruh sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus seperti adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi, adat, dan budaya yang sudah sepatutnya kita lestarikan dan kita jaga. Jika bukan kita para anak muda yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi, supaya tidak terjadinya kepunahan tradisi yang kita miliki. Pijak tanah merupakan salah satu peninggalan nenek moyang kita terdahulu yang hingga saat ini menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, terlebih khususnya di Desa Durian Sebatang, tempat di mana saya meneliti. Mengapa kita harus membahas nilai-nilai pendidikan Islam? Karena dengan membahas nilai-nilai pendidikan Islam, kita dapat mengetahui dalam suatu tradisi bukan hanya membahas tentang budaya, namun ada juga nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya. Menurut narasumber yang saya wawancara, dalam tradisi Tidak Panah, masyarakat Kabupaten Kayong Utara memiliki dua tahapan. Yang pertama gunting rambut, setelah itu dilanjutkan dengan pijak tanah. Pelaksanaan gunting rambut. Upacara ini didahului membaca kitab Al-Barzanji. Anak bayi yang akan digunting rambutnya dipersiapkan. Yang pertama, pemasangan kendit. Yang kedua, pemasangan gelang benang terbuat dari kain kuning. Yang ketiga, rambutnya diikat-ikat. Setiap ikatan diikatkan manik-manik atau hiasan, dan kadang uang logam atau cincin emas. Yang keempat, sebuah talam yang berisi gunting cincin emas, kelapa cengkir yang sudah dihiasi dan masih berisi airnya, sebatang lilin yang menyala, bunga rampai, mata beliung serta tepung tawar. Yang kelima, sebuah talam lagi berisi bunga cucuk telur. Yang keenam, begitu pembacaan Al-Barzanji sampai ke pembacaan qasidah Barzanji yang biasa disebut pasrakal, di mana semua tamu berdiri maka sang bayi dikeluarkan. Bayi keluar pada saat lagu qasidah sampai pada Ya Habibi, sebelum didahului dengan menaburkan bunga rampai yang berisi permen atau uang logam yang diperebutkan oleh anak-anak. Penaburan bunga rampai tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan dimulainya gunting rambut. Bayi disodorkan kepada orang yang dihormati, baik tentang usai agama dan adat istiadat. Orang tersebut mengambil gunting dan dengan membaca doa singkat untuk membaikkan sang bayi, maka ikat rambut digunting. Setelah menggunting, maka yang bersangkutan diserahkan sebuah bunga cucuk telur. Selanjutnya, pengguntingan rambut bayi diserahkan beberapa orang berikutnya sesuai dengan jumlah bunga cucuk telur yang yaitu minimal 3, maksimal 7.
kadang-kadang dibawakan kasidah berjanji yang sudah sangat langka dan hampir punah di tanah Kayong. Pijak tanah. Acara ini tak terpisahkan dari acara gunting rambut. Hanya kadang-kadang karena kesanggupan orang tua sang bayi belum cukup, maka terpaksa akan acara pijak tanah ditunda untuk sementara waktu. Bahan yang dipersiapkan adalah yang pertama, balai Jawa, sebuah bangunan berupa rumah mini tanpa dinding. Yang kedua, tebu kuning secukupnya untuk dibuat tangga dan bangunan seperti atap. Yang ketiga, juadah sebanyak 6 jenis, yaitu dodol merah, dodol putih, cucur, dederam, cengkarok, dan sesagon yang masing-masing ditaruh dalam sebuah piring. Yang keempat, sepiring lagi berisi tanah dan sebiji telur ayam kampung. Tebu yang telah dibuat tangga tersebut ditutup dengan kain batik 7 lapis atau sekurang-kurangnya 3 lapis. Kue-kue di dalam 6 buah piring dan piring ketujuh yang berisi tanah dan telur disusun di depan tangga dengan urutan dodol, dodol putih, cucur dederam, cengkarok, sesagon, tanah, telur ayam, dan paku keminting. Begitu gunting rambut selesai, maka anak bayi tersebut mula-mula melewati bangunan dinamakan Balai Jawa khusus untuk anak kaum bangsawan yang disambut oleh seorang pemuda dan langsung diinjakkan ke tangga dari tebu sampai di puncak, lalu menurun dan diinjakkan ke piring-piring yang berisi kue-kue tersebut. Setiap putaran maka kain bentuk tangga tebu dibuka. Setelah genap 7 kali, maka telur dipecahkan dan dipincakan ke kaki sang bayi. Biasanya tangga tebu tersebut dilemparkan ke halaman rumah lalu direbutkan anak-anak dan juga orang tua yang punya anak kecil serta kakek-kakek yang punya cucu. Namun biasanya sebelum sempat dilempar ke halaman langsung diperebutkan. Perebutan tangga tebu ini menandakan bahwa acara pijak tanah telah selesai. Makna dari kegiatan pijak tanah ini adalah yang pertama, sang bayi turun dari rumah yang dinamakan dengan Balai Jawa dalam mengarungi kehidupan. Ada naik turun dengan dilambangkannya dengan angkat tebu. Selanjutnya, dalam mengarungi kehidupan mengalami pahit manisnya kehidupan dengan dilambangkan jaudah-jaudah dalam 6 buah piring. Yang keempat, lambang paku keminting merupakan doa bagi sang bayi agar tegar dan dalam mengarungi hidup kelak. Yang kelima, disadarkan kepada sang anak bahwa kita ini berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Perlambangan mencerahkan telur ayam di atas tanah pada piring terakhir. Adapun rebutan tangga tebu adalah suatu perlambangan bagi sang bayi bahwa rezeki dari Allah tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan tangan kita sendiri dan akal dan pikiran kita. Dalam pemaparan yang saya jelaskan di atas, terdapat nilai di dalamnya. Yang pertama, nilai akidah yang berpesan akhirnya sang anak disadarkan kepada sang anak bahwa mereka berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Artinya mereka dilahirkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dimaknai dari kata membacakan telur ayam di atas tanah pada piring terakhir. Selanjutnya adalah adapun rebutan tangga tebu adalah suatu perlambangan sang bayi bahwa rezeki dari Allah tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan tangan, akal, dan pikiran. Selanjutnya di dalam tradisi di Jakarta juga terdapat nilai akhlak yang dilambangkan dengan paku keminting. Pesan merupakan doa bagi sang bayi agar kelak dalam mengarungi kehidupan kelak bayi tersebut akan tetap kuat dan tegar. Selanjutnya,
selain dari nilai-nilai pendidikan Islam yang saya jelaskan di atas tadi, di dalam tradisi Jejak Tanah juga terdapat nilai sosial. Yang pertama adalah sang bayi turun dari rumah yang dilambangkan dengan bola Jawa. Yang kedua, dalam mengarungi kehidupan ada naik turunnya dengan dilambangkan dengan tangga tebu. Dan yang ketiga dilambangkan dengan dalam merenungi kehidupan mengalami pahit manisnya kehidupan, dilambangkan jodoh-jodoh 6 buah piring dalam tradisi tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi Jejak Tanah masyarakat Melayu Kabupaten Kayong Utara terdapat nilai pendidikan di dalamnya. Yang pertama nilai akidah, yang kedua nilai akhlak. Selain itu juga terdapat nilai lainnya seperti nilai sosial. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada menjadi saya kali ini yang pertama nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jejak Tanah masyarakat Melayu Kabupaten Kayong Utara. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.